Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis sistem dengan menggunakan metode PISIS gitu ya. Jadi di dalam suatu pengembangan sistem informasi itu tahapan analisis ini adalah tahapan yang sangat penting. Jadi di tahapan ini nanti seorang analisis itu harus mendefinisikan permasalahan sistem yang ada. Jadi kita tidak akan membangun atau memperbaiki sebuah sistem kalau di situ nanti tidak ada permasalahan. Pasti ada permasalahan yang ada di sistem itu sehingga kita harus melakukan analisis untuk melakukan perbaikan sistem itu. Kemudian setelah kita mendefinisikan suatu permasalahan sistem, nanti kita harus menemukan tujuan dari pembuatan sistem itu untuk apa. Gitu. Jadi setiap pembuatan sistem pasti ada tujuannya. Biasanya tujuannya itu sesuai dengan tujuan organisasinya. Jadi lebih baik teman-teman kalau ingin mengembangkan suatu sistem, ditanyakan dulu pada pemilik organisasi tersebut, pemilik perusahaan tersebut, tujuannya untuk pembuatan sistem untuk apa. Kebanyakan orang yang membuat sistem itu, dia tidak menghiraukan keinginan dari usernya, gitu. Jadi, ketika ada requirement, misalkan saya buat sistem perpustakaan atau saya buatkan sistem akademik gitu kan, itu dia langsung membuat sistemnya gitu kan, tanpa melakukan analisis atau bertanya-tanya requirement atau kebutuhan sistemnya yang dibutuhkan itu seperti apa, tujuannya seperti apa, itu dia nggak tanya-tanya seperti itu, gitu kan. Nah, akhirnya sistemnya yang dibuat itu berbeda dengan keinginan user, berbeda dengan tujuan user gitu. Karena apa? Seperti yang teman-teman ketahui, misalkan ya, ketika kita membuat suatu sistem informasi akademik, itu sistem informasi akademik antara satu kampus dengan kampus yang lainnya itu berbeda gitu kan. Gitu. Misalkan di kampus Unjaya ini sistem informasinya itu harus ketika absen, misalkan ketika absen, itu dia menggunakan model atau menggunakan e-learning untuk tempat absennya. Gitu kan. Di kampus lain, belum tentu dia menggunakan e-learning. Mungkin dia punya sistem sendiri untuk presensinya. Bisa menggunakan sidik jari atau bisa menggunakan muka dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Atau manual menggunakan eh, apa namanya itu kartu gitu, itu juga bisa gitu kan, menggunakan kartu yang apa dia menggunakan kartu yang dia itu bisa di apa namanya, bisa di-scan dan lain sebagainya. Atau maaf, manual tadi dengan tanda tangan biasa gitu kan, sistem presensi aja itu bisa berbeda-beda gitu kan, tujuannya bisa berbeda-beda. Selanjutnya, ketika kita tahu tujuannya pembuatan sistem itu, kita bisa merencanakan dan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem yang akan dibangun. Jadi, ketika kita sudah bertanya kepada pengguna, kepada user, sudah melakukan analisis, kita jadi tahu kebutuhannya itu apa sih gitu kan. Itu untuk mendevelop atau mengembangkan sistem itu gitu kan. Kebutuhan itu kebutuhan software, kebutuhan hardware, dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang lainnya itu kita bisa rencanakan gitu. Nah, pada tahap analisis sistem ini itu nanti akan dikumpulkan atau akan dibentuk. Itu yang pertama ada spesifikasi kebutuhan sistem. Jadi setelah analisis nanti kita tahu spesifikasi kebutuhan sistem itu apa saja. Itu fungsi sistem yang dibutuhkan. Jadi setelah spesifikasinya tahu, kita tahu fungsi-fungsinya yang harus dijalankan oleh sistem itu apa. Setelah itu kita bisa mengukur performansi atau unjuk kerja dari sistem tersebut. Gitu. Bisa dihitung atau bisa menggunakan analisis statistik biasa untuk menghitung performansinya apakah ada peningkatan atau enggak itu. Setelah kita apa namanya itu develop atau menyampaikan kebutuhan sistemnya itu kan.
Kemudian setelah itu ada penjadwalan proyek. Lah ini yang sangat penting, ada penjadwalan proyeknya, penjadwalan proyek sistem informasinya itu. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan analisis, kemudian sudah mengembangkan, sudah mengumpulkan kebutuhannya, kita nggak menjadwalkan proyeknya, akhirnya ya molor gitu. Gitu. Bahkan misalkan teman-teman nanti skripsi, itu harus ada penjadwalannya yang baik, itu softwarenya itu mau selesai kapan. Misalkan skripsi 6 bulan, gitu kan. 6 bulan itu teman-teman harus membuat laporan, dokumentasinya, kemudian harus membuat softwarenya, gitu kan. Mungkin di dalam softwarenya itu ada algoritmanya, lah itu harus dijadwalkan, gitu. Kalau misalkan ada yang disubkontrakkan atau meminta orang lain untuk membuatkan sistemnya, lah itu juga harus dijadwalkan, gitu kan. Itu. Kemudian identifikasi sumber daya. Sumber daya itu bisa manusia, perangkat keras sistem, perangkat lunak sistem, dan lain sebagainya. Termasuk uangnya tadi kan, uangnya, waktunya, dan lain sebagainya itu. Nah, sumber daya ini nanti terkait dengan fungsi sistem terkait dengan performansi sistem gitu. Kenapa? Karena barangkali ketika teman-teman membuat suatu sistem, wah ini saya sudah buatkan suatu sistem, ada aplikasinya gitu kan. Nah, di tempat teman-teman itu, di tempat ini organisasinya itu, dia tidak punya hardware yang mendukung untuk sistem tersebut. Gitu kan. Nah, ini kan akan menjadi permasalahan. Gitu. Tidak ada hardware yang mendukung sistem tersebut. Sistemnya sudah bagus dibuatkan, tetapi sumber dayanya, hardware-nya, perangkat kelasnya nggak mendukung. Perangkat lunaknya nggak mendukung. Gitu. Seperti itu. Dan terakhir, terkait lagi adalah taksiran biaya pengembangan sistemnya. Jadi, setelah semuanya dikalkulasi, semuanya dibentuk, gitu kan. Nah, terakhir nanti adalah taksiran biaya pengembangan sistemnya itu berapa. Jangan sampai cost-nya itu tidak, istilahnya itu tidak balik modal. Tidak balik modal dengan misalkan sistem lama yang sudah berjalan. Sistem lama yang sudah berjalan, itu kan, kemudian teman-teman menawarkan sebuah sistem yang baru dengan biaya yang besar dan biayanya itu nggak balik modal. Itu. Maka organisasi nggak akan mau, perusahaan nggak akan mau seperti itu. Pinginnya itu, dia itu dalam termin, misalkan termin 1, termin 2, atau dengan beberapa bulan atau beberapa tahun, dia sudah balik modal, atau istilahnya itu sudah investasinya itu sudah kembali. Gitu. Seperti itu. Dan biaya ini, biaya pengembangan itu nggak hanya biaya pengembangan sistem, biaya evaluasi, termasuk nanti biaya pemeliharaan sistemnya itu juga harus diperhitungkan. Jangan sampai biaya pemeliharaannya itu besar, gitu kan. Nah, analisis yang baik, analisis yang akurat, analisis yang mendalam itu akan mengungkapkan hal-hal yang penting, hal penting dari permasalahan, dan mengabaikan yang tidak penting. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan kerja praktek atau kerja lapangan gitu ya, atau skripsi itu mengambil tema sistem informasi gitu kan. Misalkan ketika teman-teman datang ke suatu tempat itu untuk memperbaiki sistem itu kan, nah itu pasti pertama itu akan bingung. Nah makanya dibutuhkan analisis yang mendalam. Itu. Nah ini nanti saya berikan metodenya itu agar analisisnya nanti bisa mendalam. Salah satu metodenya itu bisa menggunakan thesis. Nah, metode-metode yang lain sebenarnya ada, misalkan pakai yang paling sering digunakan, yang paling mudah menggunakan SWOT gitu kan. Strength, weakness, opportunity, treatment itu. Kemudian metode misalkan seperti Fishbone itu juga bisa. Nah, tujuan dari analisis sistem itu
Yang pertama tentunya adalah kita bisa memodelkan permasalahan di dunia nyata agar dapat dimengerti gitu kan, agar dapat diterangkan kepada orang itu dengan mudah, agar dapat diterangkan ke dosen pembimbing kita itu dengan mudah itu kan, gitu. Jadi kan nggak mungkin kan teman-teman, misalkan saya punya apa, saya punya contoh permasalahan sistem misalkan kan di dunia nyata itu kan. Nah, kemudian teman-teman itu mengajak dosennya atau mengajak siapa atau mengajak pimpinan perusahaannya itu ke situ gitu kan. Itu kan nggak mungkin seperti itu kan. Makanya diperlukan model, itu diperlukan permodelan. Misalkan juga dalam suatu sistem itu terdapat aliran data yang sangat panjang gitu kan. Misalkan sistemnya besar itu apa namanya tuh, misalkan kayak sistem di supermarket atau di mart-mart itu yang dia sudah perusahaannya sudah besar, itu kan dia ada gudang gitu kan, ada gudang, kemudian ada warehouse-nya, kemudian ada cabangnya, itu kan aliran datanya sudah sangat kompleks, sudah sangat besar. Ketika kita menggambarkan, menerangkan aliran datanya kan, nggak mungkin kan kita mau melihatnya satu-satu dan lain sebagainya, itu kemudian membawanya ke atasan kita atau ke dosen pembimbing kita kan. Makanya paling enak adalah dimodelkan, gitu, dimodelkan analisis sistem itu. Nah, modelnya itu gimana cara memodelkannya? Nah, kalau misalkan seorang arsitek itu ingin memodelkan rumahnya, dia bisa membuat maket. Itu kan maket bentuk rumah gitu. Nah, kalau seorang analisis sistem, seorang apa namanya sistem informasi atau informatika, itu dia bisa memodelkannya dengan menggunakan diagram gitu kan. Contohnya misalkan kalau teman-teman sudah belajar tentang flowchart, gitu, bisa menggambarkan aliran datanya menggunakan flowchart, gitu. Jadi orang itu ketika membacanya lebih mudah. Itu adalah contoh misalkan bagaimana cara kita memodelkan permasalahan dunia nyata ke dunia nyata itu ke dunia sistem kita, gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah menjabarkan kebutuhan dari pemakai. Gitu. Kadang ketika kita ingin membuat suatu sistem, itu si pemakai, si pengguna, itu juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang ingin diperbaiki atau apa sih yang ingin dibuat gitu. Itu juga nggak tidak semua user, setiap pemakai itu dia paham gitu. Makanya kita harus mendampingi gitu kan, mendampingi. Gitu. Nanti makanya ada tahapan yang namanya di dalam analisis itu yang namanya identifikasi permasalahan, mengumpulkan data. Mengumpulkan data nanti bisa dengan pengamatan langsung atau bisa dengan kuesioner. Kuesioner nanti teman-teman membuat pertanyaan, kemudian si pemakai itu, si pengguna itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Bisa dengan pengamatan langsung dari dokumen-dokumen yang ada. Gitu. Itu seperti itu. Kemudian meletakkan dasar-dasar untuk tahap perancangan sistem. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita merancang sistem, tapi kita nggak tahu kebutuhan pemakainya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Makanya dasarnya itu adalah di analisis permasalahan sistem ini, analisis sistem ini. Jadi kebutuhannya itu ada di situ nanti, dasarnya ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah mendefinisikan semua kebutuhan pemakai sesuai dengan lingkup kontrak yang disepakati kedua belah pihak, antara pengembang dan pengguna. Nah, ini sangat penting sekali, terutama kalau teman-teman nanti ada yang berkecimpung di dunia software, gitu kan, misalkan jadi full stack, gitu kan. Full stack itu adalah yang semuanya dianiaya, semuanya dikerjakan itu. Intinya itu palu gada ya, itu kan seperti itu. Kalau full stack itu, itu jangan sampai nanti budget atau yang sudah disepakati, kontrak yang disepakati itu tiba-tiba nanti melebar. Nah, nanti kasihan teman-teman sendiri, kasihan pengembang sendiri gitu. Jadi kalau misalkan, saya punya biaya sekian gitu kan, maka sistemnya itu yang dibuat adalah ini sampai ini sampai ini sampai ini, gitu. Atau
sistem yang ingin saya buat itu seperti ini, ya udah ini, nanti biayanya sekian. Jadi jangan sampai itu. Kadang permintaan user itu karena mungkin kembali lagi ke tahap yang kedua tadi, tidak semua user itu tahu gitu kan, tidak semua user itu tahu dan nggak bisa disalahkan itu kan. Nah kadang nanti dia akan permintaannya itu akan melebar. Itu saya sering seperti itu, menemui seperti itu sering. Gitu. Nah, analisis sistem itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah analisis kelemahan sistem, dan yang kedua adalah analisis kebutuhan sistem. Jadi yang saya maksud dengan dasar tadi, itu adalah dasarnya dulu adalah kita tahu kelemahan-kelemahan sistemnya itu apa, fungsionalitas sistem yang sudah ada itu seperti apa, kemudian sistem yang berjalan itu seperti apa. Nah, nanti selanjutnya baru kita bisa untuk mendefinisikan atau merancang kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Jadi kelemahan sistem, analisis kelemahan sistem itu sangat penting gitu ya untuk mendefinisikan kebutuhan sistem. Kadang mahasiswa itu dia misalkan di dalam skripsinya atau dalam penelitian itu dia jarang yang saya temui dia melakukan analisis kelemahan sistem gitu. Jadi sistemnya yang sudah ada sekarang itu jarang dia menceritakan seperti apa sih sistemnya yang ada sekarang ini gitu. Yang dia ceritakan cuma sistemnya itu manual, Pak, gitu kan. Sistemnya itu manual. Lah manual itu seperti apa? Apakah sistem yang manual itu selalu jelek gitu kan? Barangkali sistem yang manual itu lebih bagus daripada sistem yang berbasis komputer, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena ya tergantung penggunanya gitu kan. Itu kalau penggunanya itu nyaman dengan sistem yang manual, ya kenapa tidak gitu, misalkan seperti itu. Nah, tiba-tiba nanti ada kebutuhan sistem atau tiba-tiba langsung ada desain sistem, ada DFD-nya gitu kan, ada flowchart-nya untuk menjalankan sistem gitu. Nah, ini dari mana? Itu pertanyaannya kan dari mana gitu. Senjatanya pasti nanti sistemnya masih manual gitu. Senjatanya masih ya boleh seperti itu, tapi dijelaskan manualnya seperti apa. Gitu. Nah, analisis kelemahan sistem itu merupakan kondisi. Jadi ketika kita melakukan analisis kelemahan sistem itu kita mencari kelemahan-kelemahan sistem itu, kelemahan yang ada di sistem itu seperti apa sih gitu. Jadi yang dimaksud dengan permasalahan atau kelemahan sistem itu adalah kondisi atau situasi yang tentunya itu dia menyimpang atau melenceng dari sasaran atau tujuan organisasi atau perusahaan tersebut yang nantinya dapat menurunkan kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan. Gitu. Jadi yang namanya permasalahan atau kelemahan itu pasti dia yang melenceng dari tujuan atau sasaran organisasi itu, yang membuat organisasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuannya gitu. Atau yang membuat perusahaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, itu biasanya dapat diukur atau dapat diidentifikasi dengan penurunan kinerja gitu kan, dengan penurunan kinerja itu kan. Kemudian dengan apa namanya itu misinformasi, dengan ketidak sinkronan informasi misalkan seperti itu. Kemudian dari faktor ekonomi itu kan, dari mungkin biayanya yang membengkak atau misalkan biaya keuntungannya yang menurun, itu juga bisa. Biaya produksinya membengkak atau keuntungannya menurun itu bisa. Keamanan aplikasi misalkan, dari misalkan aplikasi atau data-data yang penting itu tersebar atau terbobol gitu. Dari efisiensi, mungkin banyaknya antrian dan lain sebagainya, efisiensi. Dari pelayanan, itu pelayanan yang tidak prima, kemudian
banyak dokumen yang menumpuk, yang tidak diproses, gitu. Misalkan seperti itu. Jadi, ketika suatu organisasi itu atau suatu perusahaan itu mengalami penurunan, itu kan penurunan kinerja, informasi. Lah itu pasti ada kelemahan atau ada permasalahan di situ. Itulah ini yang bisa kita kerjakan, itu yang harus kita tangkap, gitu kan. Nah, apakah di setiap organisasi ada, Pak? Itu pasti ada, pasti ada. Jadi nggak mungkin organisasi itu dia itu terbebas dari permasalahan 100%. Contohnya, misalkan ada e-commerce yang besar gitu kan, itu saja datanya, jadi keamanan aplikasinya itu masih bisa terbobol gitu kan. Misalkan kemarin ada isu bahwa ada penjualan data dan lain sebagainya. Itu saja masih bisa. Apalagi kalau organisasi-organisasi yang dia baru merintis, gitu kan pasti banyak sekali permasalahan atau kelemahan dari sistem yang dikerjakan. Gitu. Nah, ketika kita memandang sistem, itu jangan hanya memandang per bagian saja, gitu kan. Jangan hanya memandang satu bagian saja, gitu kan. Gitu. Jadi, misalkan ketika kita ingin membuat sistem informasi akademik, gitu kan, itu jangan hanya memandang bahwa sistem informasi akademik itu cuma KRS-an saja. Gitu. Enggak seperti itu kan. Jadi misalkan ada ketika mulai dari pendaftaran, gitu kan, kemudian pembayaran, kemudian KRS, kemudian bimbingan DPA, kemudian perkuliahan, kemudian menginput nilai, sampai mahasiswa mendapatkan nilai, sampai mahasiswa itu nanti lulus, gitu kan, menjadi alumni, itu merupakan bagian dari sistem informasi akademik, gitu kan. Jadi jangan hanya memandang suatu sistem itu secara parsial, bahasanya adalah secara parsial, tapi harus memandang suatu sistem itu secara terintegrasi. Nah, kalau kita memandang suatu sistem secara parsial, maka kita akan kurang efisien atau kurang menguak permasalahan yang ada di situ, gitu kan. Misalkan ketika seorang mahasiswa, permasalahannya mahasiswa itu nggak KRS tapi dia bisa ikut perkuliahan. Nah, ini permasalahannya di mana sih? Kalau kita menyalahkan, oh sistem KRS-nya yang salah gitu. Nah, belum tentu sistem di KRS-nya itu yang salah gitu. Mungkin ada di belakang-belakangnya itu ada sistem lain yang salah. Misalkan dari sisi pembayarannya, itu kan, atau sisi sistem DPA-nya atau pembimbingan akademiknya itu yang salah. Jadi jangan mahasiswa nggak kuliah bisa dapat nilai, gitu kan. Kalau kita menyalahkan, oh sistem input nilainya saja yang salah, belum tentu. Kita harus memandang semuanya itu sebagai suatu sistem yang utuh, gitu kan. Ada 5 komponen mesin, komponen sistem, man, mesin, material, money, method, 5M itu. Jadi itu yang itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang bisa membentuk sistem. Jadi itu yang dilakukan analisis. Man dari sisi manusianya, money dari sisi biayanya, dari sisi keuangannya, mesin dari sisi hardware dan softwarenya, material dari sisi bahan bakunya, metode dari sisi algoritma atau metodenya. Itu. Nah, itu adalah suatu kumpulan sistem. Nah, saya mengambil referensi dari Al-Fatah, Hanif Al-Fatah. Bukunya itu lama, buku tahun 2007, tapi menurut saya masih bagus ya. Hanif Al-Fatah, beliau dosen Universitas Amikom kalau sekarang ya. Itu bukunya analisis dan perancangan sistem informasi. Dia mengidentifikasi masalah yang harus dianalisis dalam sebuah sistem itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah informasi, yang ketiga ekonomi, yang keempat keamanan aplikasi, yang kelima efisiensi, dan yang keenam adalah pelayanan pelanggan. Atau kalau yang direngkam itu nama framework-nya adalah PISIS. Itu. Nah, kita akan belajar analisis PISIS, itu ya.
P yang pertama adalah performance atau analisis kinerja, gitu kan. Nah, apa sih analisis kinerja itu? Kinerja adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasarannya dapat segera tercapai. Gitu. Jadi dia itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas bisnis. Jadi secara cepat nanti sasaran organisasi itu tercapai. Gitu. Nah, kinerja itu dapat diukur dengan jumlah produksi atau throughput atau jumlah yang dilayani atau jumlah dokumen yang diselesaikan itu dan waktu tanggap atau respon time. Gitu. Waktu tanggap itu ketika si apa namanya itu pengguna itu dia atau ketika seorang pelanggan itu dia dari menunggu kemudian dia berjalan untuk dilayani, itu waktu tanggap atau respon time. Jadi ketika dia ada di antrian terus dia keluar dari antrian itu untuk dilayani, itu namanya waktu tanggap. Jadi kan kalau kinerja itu bisa diukur dari misalkan dokumen-dokumen yang sudah diproses itu misalkan dalam suatu antrian itu dibandingkan dengan semua dokumen yang masuk gitu ya, yang masuk itu. Atau berdasarkan waktu tanggapnya itu kan. Atau misalkan dari seseorang itu mulai duduk mau mengantri sampai dia dipanggil kasir atau dipanggil customer service untuk keluar dari antriannya itu atau untuk dilayani. Itu yang namanya pengukuran kinerjanya. Nah, sistem yang dikembangkan ini harus menyediakan jumlah produksi dan waktu tanggap yang memadai untuk kebutuhan manajemen. Jadi, teman-teman ketika melakukan analisis sistem harus dilihat itu apakah performansi, apa kinerjanya itu baik atau buruk sih gitu. Lebih baik diukur dulu misalkan. Misalkan kalau teman-teman kadang sering lihat itu dulu waktu sebelum pandemi ya ada mahasiswa atau ada orang yang dia duduk di bank atau di Indomaret kemudian atau di rumah sakit dia mewaktu nih atau mengukur waktu gitu ya pakai stopwatch atau apa itu kapan pelanggan datang, kapan pelanggan berapa lama pelanggan mengantri, kemudian kapan pelanggan itu dilayani pertama kali, gitu kan, kapan pelanggan itu melakukan proses, kemudian sampai kapan pelanggan itu keluar. Atau ketika di sisi pelanggan, kemudian di sisi pekerjanya itu misalkan berapa lama pekerjanya itu menyelesaikan sebuah dokumen, untuk memproses dokumen, berapa lama waktu menganggurnya, dan lain sebagainya, itu bisa diukur. Dan nanti cara yang paling gampang adalah menggunakan analisis statistik untuk mengukurnya. Jadi apakah ada peningkatan ketika sebelum diperbaiki dengan sudah diperbaiki. Apakah ada peningkatan kinerja setelah diperbaiki dengan sebelum diperbaiki. Itu ada analisis kinerja. Nah, yang kedua adalah analisis informasi atau information, gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan laporan-laporan yang sudah selesai diproses. Ini laporan-laporan yang sudah selesai diproses, digunakan kembali untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atau manajemen di dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan. Gitu. Nah, informasi merupakan hal yang tidak kalah penting. Karena dengan informasi tersebut, pihak manajemen itu bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Gitu. Tanpa informasi perusahaan, itu manajer akan kebingungan untuk mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan berikutnya. Gitu. Nah, misalkan ketika seorang rektor atau seorang kajur, ketua jurusan misalkan, ketua jurusan ya ini, ketua jurusan ingin melihat mana data-data mahasiswa yang dia itu lama dalam menyelesaikan skripsi atau yang nggak lulus-lulus, gitu kan.
Kalau sistem yang baik, dia akan langsung cepat bisa menyediakan data tersebut, gitu Pak. Ini data-data mahasiswa yang belum lulus, gitu kan. Kalau sistem yang buruk, gitu kan, yang kurang maksimal, itu ya dia akan lama untuk menyediakan data-data tersebut, gitu kan, informasi-informasi tersebut. Mungkin karena data-datanya itu ada di tempat yang berbeda-beda, itu kan, jadinya sulit menyatukan, itu jadi lama, gitu kan. Itu. Nah, kalau datanya lama, maka manajer nggak akan atau kajur itu nggak akan dengan cepat untuk bisa mengambil keputusan. Nah, ini mahasiswa yang nggak lulus-lulus ini mau diapakan, misalkan seperti itu. Mahasiswa yang skripsinya atau tugas akhirnya belum selesai-selesai ini mau diapakan. Itu kan akan menjadi permasalahan dalam organisasi tersebut, gitu kan. Nah, jika sistem bisa menghasilkan informasi yang berkualitas, maka akan berdampak baik terhadap manajemen yang ada. Namun sebaliknya, jika informasi yang dihasilkan kurang berkualitas, tentunya akan berdampak kurang baik terhadap manajemen yang ada. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis informasinya, dokumen-dokumennya, laporan-laporannya. Apakah sudah baik, sudah sesuai dengan keinginan dari organisasi atau enggak, gitu kan. Misalkan gampangannya dari suatu proses ya, dari suatu proses, misalkan dari suatu pendaftaran mahasiswa, itu kan dari KRS, dari proses KRS, itu bisa nggak kita cari informasi mengenai berapa sih mahasiswa yang dia cuti, dia telat KRS, gitu kan, dia nggak KRS-an lagi atau sudah keluar, gitu kan. Itu bisa nggak menghasilkan informasi seperti itu. Nah, misalkan gampangannya seperti itu. Jadi dari uh, pembayaran, dari pendaftaran ulang tadi kan, daftar ulang tadi untuk mahasiswa lama gitu kan, sampai KRS-an, ya harusnya bisa dilihat laporan-laporannya seperti itu. Dari nilai nanti laporan apa yang biasanya dilihat itu misalkan oleh manajer di nilai-nilai mahasiswa itu. Mana sih mahasiswa yang IPK-nya itu misalkan di bawah standar itu kan. Seperti itu. Mana sih mahasiswa yang nggak sering masuk, nggak semester ini yang nggak masuk. Seperti itu. Nanti jadi ini sistem itu akan bisa dibuatkan sistem yang lainnya misalkan untuk menghubungi mahasiswa atau menyurati orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu adalah kinerja informasi. Nah, selanjutnya analisis ekonomi atau ekonomi. Ya, itu kan dari E gitu kan. Analisis ekonomi adalah penilaian sistem dalam pengurangan dan keuntungan yang akan didapatkan dari sistem yang dikembangkan. Jadi nilai ekonomi itu bisa dihitung dari sekarang ini yang ada itu sistem yang sudah berjalan itu seperti apa dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem tersebut. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kalau menganalisis ekonomi suka mengatakan sistemnya masih manual Pak, masih ditulis kertas, jadi masih menggunakan kertas yang banyak. Nah itu memang bisa sebenarnya. Jadi penggunaan kertas itu kan berdampak dari sisi ekonomi suatu perusahaan itu. Misalkan ketika pendaftaran misalkan atau penilaian atau apa semuanya harus mengisi di kertas. Belum kalau kertasnya hilang. Itu kan nanti harus mengisi lagi. Itu kan secara ekonomi tidak bagus gitu kan. Terjadi pemborosan. Misalkan seperti itu. Atau dari sistem yang tidak baik itu karena prosesnya yang panjang gitu kan. Itu akan secara ekonomi membuat biaya produksinya semakin mahal, itu juga bisa. Gitu kan.
Itu ketika pengirimannya masih menggunakan sistem yang lama gitu kan, ternyata dari sistem yang lama itu misalkan untuk mengirimkan dokumen butuh biaya yang besar. Kenapa enggak semua dokumen itu dibuat digital misalkan seperti itu? Karena sekarang kan era digitalisasi kan, maka dari sisi digital itu biayanya jauh lebih murah misalkan seperti itu daripada harus mengirimkan dokumen yang hard file misalkan seperti itu juga bisa. Jadi kita bisa menganalisis ekonomi nanti kan akan dihitung misalkan bisa menggunakan EOI gitu kan nanti dia akan terjadi istilahnya itu akan terjadi impas atau uh, balik modalnya itu kapan gitu. Itu yang bisa kita tawarkan gitu. Kemudian dari sisi keamanan gitu kan, dari sisi keamanan gitu, itu atau security gitu. Itu apa sih yang perlu kita analisis gitu kan. Nah, sistem keamanan yang diberikan oleh sistem yang kita buat itu harus dapat mengamankan data dari kerusakan misalkan. Kemudian dari pencurian data itu harus bisa mengamankan seperti itu. Jadi nggak ada lagi data yang dijual, misalnya seperti itu. Tidak ada lagi orang yang nggak punya hak akses, tetapi mengakses menu-menu yang penting, misalnya seperti itu. Kalau sistem berbasis manual, misalkan kan, itu kan tidak ada keamanan di situ. Gitu kan. Jadi misalkan teman-teman bisa menceritakan kondisi keamanannya sekarang bagaimana, gitu kan? Itu keamanannya bagaimana, gitu kan? Nah misalkan sekarang sudah pakai database Pak, gitu kan? Sudah aman. Nah apakah dia 100% bisa aman dari kerusakan atau dari bencana, gitu kan? Itu. Makanya itu pun masih bisa diberikan saran, misalkan database-nya diubah menjadi database yang ada di cloud, gitu kan. Itu. Jadi bisa auto backup data dan lain sebagainya. Jadi dia akan aman terhindar dari bencana, kerusakan dan lain sebagainya. Gitu. Selain itu, sistem keamanan juga harus dapat mengamankan data dari akses yang tidak diizinkan. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya dilakukan dengan password, terutama pada form aplikasi atau database-nya. Jadi kalau teman-teman membuat sistem, itu harus ada hak aksesnya. Jangan sampai sistemnya hak aksesnya cuma satu saja. Gitu. Semuanya bisa dibuka menunya. Itu juga kurang bagus. Gitu. Seperti itu. Nah, keamanan juga misalkan bisa dilihat, teman-teman misalkan dilihat dari kehilangan-kehilangan data. Gitu ya. Misalkan ketika teman-teman membuat suatu sistem perpustakaan gitu kan. Nah, itu yang di situ data-datanya apa? Buku, gitu kan, buku. Objeknya adalah buku. Maka bisa nggak gitu sistemnya jenengan itu mengamankan dari pencurian-pencurian buku, gitu ya, pencurian buku, buku yang belum dikembalikan atau buku yang hilang. Itu juga termasuk keamanan. Menurut saya itu adalah juga termasuk keamanan yang bisa disediakan oleh sistem. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah efisiensi atau efisiensi. Efisiensi ini erat kaitannya dengan bagaimana sumber daya yang dimiliki sistem itu yang telah digunakan. Kemudian efisiensi ini dari sistem yang dikembangkan itu pemakaiannya itu harus secara maksimal. Jadi sumber daya yang ada di sistem itu harus dipakai secara maksimal. Misalkan suatu organisasi ya, itu dia mempunyai sumber daya yang nggak terpakai. Itu namanya nggak efisien. Misalkan punya printer nggak kepakai. Atau punya komputer server nggak kepakai. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan. Atau punya mesin nggak kepakai. Atau bahkan punya tenaga kerja manusia, tapi dia menganggur.
Itu kan dia punya waktu idle, waktu menganggur yang lama gitu kan. Bukan menganggur nggak ada pekerjaan, tapi dia punya waktu menganggur yang lama. Gitu. Itu berarti sistemnya nggak efisien. Itu bisa kita analisis, kita dokumentasikan juga. Selanjutnya adalah analisis pelayanan atau services, gitu kan. Nah, pelayanan sistem adalah sistem mencakup pelayanan yang diberikan oleh sistem pada beberapa elemen, baik elemen yang bersifat langsung maupun tidak langsung dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Gitu. Jadi ketika sistem itu memberikan servis atau pelayanan, nah kita bisa lihat itu kan, apakah banyak antriannya atau tidak, apakah banyak waktu menganggurnya atau tidak. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam analisis, gitu kan. Pelayanan yang baik itu yang dia tidak ada antrian, tetapi mengoptimalkan itu sangat susah. Jadi waktu respon time-nya, waktu antrinya itu dibuat seminimal mungkin. Waktu antriannya itu dibuat seminimal mungkin. Jadi respon time-nya yang tinggi, gitu kan, gitu. Nah, perkembangan organisasi dipicu untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik. Gitu. Nah, ini saya berikan contoh kasus ketika kita akan melakukan analisis sistem di suatu perpustakaan. Jadi pegawai perpustakaan Unjaya Yogyakarta itu telah lama mengeluhkan beban kerja yang sangat berat, gitu kan. Itu jumlah buku yang sangat banyak di perpustakaannya itu memerlukan sistem katalog itu yang memudahkan pencarian maupun penghitungan koleksi, gitu kan. Jadi bukunya banyak, tetapi nggak ada katalog yang bisa dilihat oleh mahasiswa di perpustakaan tersebut. Gitu kan. Jadi ketika mencari ya harus mencari manual satu-satu gitu. Itu kan sangat merepotkan, kemudian sangat menyita waktu gitu kan. Gitu. Nah, mahasiswa itu juga mengeluhkan antrian yang lama ketika akan meminjam ataupun mengembalikan buku. Itu. Selain itu, mahasiswa juga mengeluhkan besarnya denda yang tidak sesuai dengan keterlambatan peminjaman buku. Gitu. Kalau ada buku yang terlambat, mahasiswanya kena denda, dendanya itu nggak sesuai, gitu kan. Dendanya bisa besar karena bukan kesalahan pegawainya mungkin karena kesalahan pencatatan dan lain sebagainya, bukan pegawainya ingin mengambil untung atau apa, tetapi memang karena kesalahan pencatatan dan lain sebagainya. Itu. Nah, di akhir semester, laporan tahunan itu menyatakan jumlah buku yang hilang itu cukup besar. Namun, penyebab hilangnya buku itu tidak diketahui dengan pasti. Apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin, atau belum dikembalikan oleh mahasiswa yang meminjam. Gitu. Nah, manajer perpustakaan juga kesulitan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perpustakaan jika ingin mengambil keputusan. Misalkan dia ingin menambah koleksi buku gitu, atau ingin menambah denda, misalkan kan dendanya terlalu kecil, dia ingin menambah denda, atau malah mengurangi denda, itu untuk mengambil keputusan itu manajer perpustakaan kesulitan, gitu kan. Atau misalkan bisa juga dengan ingin menambah pegawai atau mengurangi pegawai, kalau nggak ada informasi tentang perpustakaan tersebut, pastinya akan kesulitan. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis permasalahan-permasalahan yang ada di perpustakaan tersebut. Yang pertama, kita analisis dari kinerjanya dulu, dari performa. Performa tadi adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat, sehingga tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Diukur dari jumlah produksi atau jumlah dokumen yang diproses dan waktu tanggap, itu kan tadi yang namanya kinerja seperti itu. Nah, apa sih permasalahan yang ada di perpustakaan itu? Yang pertama bisa kita catat adalah jumlah buku yang sangat banyak itu di perpustakaan
menyebabkan lama dan susahnya pencarian dan perhitungan koleksi. Jadi kalau ada mahasiswa yang datang minjam buku, nah itu kan satu proses ya, satu proses. Nah si pegawainya itu harus mencari manual, itu kan nggak ada katalog gitu misalnya seperti itu. Nah itu kan memperlambat kinerja proses. Artinya proses itu akan selesai lama. Kalau selesainya lama, pasti antriannya akan banyak gitu kan. Maka yang kedua adalah antrian yang lama ketika akan meminjam ataupun mengembalikan buku. Karena apa? Pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu tanggap yang cukup lama ketika mencari transaksi. Itu biasanya kan kalau masih manual itu dia dikasih nomor atau dikasih tanggal itu kan, tapi tetap saja harus mencari. Itu kan harus mencari, membuka satu-satu dan itu membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, biasanya diganti dengan mengetik. Itu dengan mengetik atau scan barcode itu pencatatan transaksi atau pengembaliannya itu bisa jauh lebih cepat, misalkan seperti itu. Nah, ini antriannya ini lama karena apa? Karena pegawainya tadi susah atau sibuk untuk mencari koleksi buku, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan lagi dari sisi informasi, kita analisis dari sisi informasi, itu kan. Nah, informasi tadi berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan laporan-laporan yang sudah selesai diproses untuk dijadikan informasi atau laporan berikutnya, itu kan seperti itu. Nah, bagaimana? Itu misalkan permasalahannya belum adanya laporan mengenai pendapatan. Jadi ketika si manajer itu meminta laporan pendapatan itu belum ada gitu kan. Terus laporan juga jumlah buku yang hilang, itu juga belum ada tadi kan. Jumlah buku yang hilang itu apakah belum kembali, itu apakah memang diambil, itu nggak ada. Kemudian laba perpustakaan itu juga nggak ada itu kan, nggak tercatat gitu kan. Jumlah biaya yang dikeluarkan dan untuk apa biaya tersebut itu juga nggak ada misalkan seperti itu. Nah, dari tidak adanya laporan-laporan tersebut, maka kesulitan manajer untuk mengambil keputusan selanjutnya itu mau gimana. Itu manajer nggak tahu jumlah pendapatannya berapa, labanya berapa, kemudian buku yang hilang berapa, biaya-biaya yang dikeluarkan itu seberapa, itu manajer akan kesulitan untuk mengambil keputusan apa sih yang harus saya lakukan. Itu jadi permasalahan, itu bisa kita tuangkan dalam analisis informasi. Jadi analisis informasi. Selanjutnya, analisis ekonomi. Analisis ekonomi berhubungan dengan penilaian sistem dalam pengurangan dan keuntungan yang akan didapatkan dari sistem yang dikembangkan. Nah, sistem yang baik itu akan memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sementara keuntungan ini didapat dari peningkatan nilai informasi dan keputusan yang dihasilkan. Jadi keuntungan itu enggak hanya didapat dari jumlah uang yang masuk, misalnya seperti itu, tapi dari peningkatan informasi, dari manajer itu cepat untuk mengambil keputusan, nah itu juga termasuk dalam keuntungan. Nah, sekarang kita analisis yang tadi, yang perpustakaan tadi. Ternyata belum adanya pencatatan yang rapi mengenai status peminjaman buku dan perhitungan denda keterlambatan merugikan secara ekonomi perpustakaan tersebut. Karena apa? Hilangnya buku itu tidak diketahui dengan pasti. Apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin atau belum dikembalikan oleh mahasiswa yang meminta. Gitu. Karena nggak ada datanya kan, itu kan jadi nggak tahu ini bukunya itu sebenarnya belum dikembalikan atau memang hilang gitu. Nanti kalau belum dikembalikan, kemudian dicatat hilang, nanti jadi permasalahan baru. Gitu kan. Atau bukunya memang hilang, gitu kan, tapi dicatat belum dikembalikan, nanti malah ada mahasiswa yang tertuduh, misalnya seperti itu. Itu jadi permasalahan baru, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita analisis secara ekonomi.
bisa kita analisis juga, misalkan uh, dengan sistem yang berjalan sekarang itu berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh perpustakaan tersebut misalkan. Itu bisa kita analisis. Mungkin kita bisa katakan terlalu besar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, analisis keamanan atau security. Keamanan ini berhubungan dengan data, itu kan. Sistem yang baik harus bisa memberikan keamanan bagi penggunanya gitu kan, atau bisa memberikan hak akses bagi penggunanya. Nah, apa sih permasalahan yang bisa kita tangkap gitu kan, bisa kita analisis gitu. Yang pertama, informasi-informasi penting itu masih bias, masih bisa, ini masih bisa dilihat oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan karena belum adanya pembagian hak akses. Misalkan tentang pendapatan atau misalkan tentang denda perpustakaan tersebut, itu orang lain itu masih bisa lihat, gitu kan. Padahal itu mungkin hak aksesnya hanya manajer dan manajer perpustakaan yang tahu, gitu. Nah, ini perlu adanya hak akses. Kemudian petugas perpustakaan kesulitan mengetahui nama anggota beserta alamat anggotanya yang belum mengembalikan buku beserta tanggal buku tersebut. Hal ini berisiko terjadi kehilangan buku. Nah, seperti yang saya katakan tadi, keamanan itu bukan hanya keamanan software atau aplikasinya, tapi keamanan objek-objek atau misalkan benda-benda yang menjadi objek dari sistem tersebut, gitu kan. Gitu. Jadi misalkan di perpustakaan ya keamanan buku-bukunya bagaimana, gitu kan. Itu menjadi salah satu yang bisa kita analisis di bagian keamanan atau security, gitu. Ini itu kemudian efisiensi atau efisiensi. Efisiensi ini erat kaitannya dengan bagaimana sumber daya yang ada telah digunakan. Apakah sumber daya yang ada di situ bisa digunakan secara maksimal, gitu kan? Nah, permasalahannya apa? Apabila antrian yang panjang atau petugas perpustakaan sedang sibuk, tidak ada yang membantu mahasiswa untuk mencari atau mereferensikan buku. Padahal mungkin di situ ada PC misalkan kan, di situ ada PC gitu kan. Tapi tidak ada katalog untuk mencarikan buku gitu. Seperti itu misalkan. Nah, yang terakhir adalah analisis pelayanan atau services. Pelayanan adalah sistem yang mencakup yang bisa memberikan pelayanan terhadap elemen-elemen di dalam sistem itu secara baik, maupun yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung, gitu kan. Nah, apa sih dari segi services yang bisa kita analisis? Yang pertama adalah pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian masih dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan menimbulkan antrian, gitu kan. Nah, proses perhitungan denda yang tidak sesuai dengan keterlambatan pengembalian buku itu bisa menjadi permasalahan juga dalam bidang pelayanan, gitu kan. Itu kan menimbulkan ketidakpercayaan dan lain sebagainya itu. Karena apa? Karena proses pencatatannya kan masih manual, jadi memungkinkan adanya kesalahan, gitu kan. Nah, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisis PISIS ya, untuk analisis PISIS itu. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman semua. Monggo jika ada pertanyaan gitu.